Bab 232. Medali kehormatan dianugerahkan kepadanya. Meskipun orang-orang di meja tidak ada yang menyombongkan diri seperti Tianxing. Namun sebenarnya dalam hati mereka sangat berharap raja mengutus pengawalnya untuk mengundang mereka. Mereka berasumsi jika mereka dapat berada langsung di hadapan raja saat ini, mereka dapat berusaha membesarkan hati raja. Maka besar kemungkinan keluarga mereka akan mendapatkan porsi lebih banyak dari 5 miliar dolar AS. Pengawal raja menghampiri meja mereka, kecuali Qinlang. Semua orang di meja memandang pengawal dengan wajah berseri-seri. Pengawal itu tersenyum kembali dan mengangguk kepalanya kepada semua orang. Lalu dia berjalan di antara Qinlang dan Mayang. Hal ini membuat yang lain merasa kecewa. Karena ternyata raja tidak mencari mereka. Dan seperti yang dikatakan Tianxing, orang yang dicari raja adalah Tuan Muda Ma, yaitu Mayang, tak hanya keturunan generasi kedua yang kaya dari meja ini, tetapi orang-orang di meja lain ikut perhatian ke sini. Semuanya sangat iri dan cemburu pada Mayang. Tentu saja dalam hati Mayang merasa sangat gembira. Kegirangannya ini seolah-olah dia telah memenangkan lotre senilai 1 juta yuan. Dia berpikir dalam hati. Di antara orang-orang yang duduk di meja ini, jelas sekali bahwa latar belakang keluarga kami adalah yang terkuat sejak terakhir kali bertemu dengan Raja Brunei. Padahal tak sempat berbincang lama. Pertemuan singkat itu berdurasi kurang dari 1 menit. Mungkin semua karena pesona dan etiketku yang baik telah meninggalkan kesan yang dalam pada raja. Sehingga hari ini raja sengaja ingin bertemu denganku. Di saat pikiran Mayang masih hanyut dalam lamunan, pengawal itu membungkuk hormat ke arah Qinlang dan berkata-kata dalam bahasa Melayu. Lalu membuat isyarat tangan mengundang sambil mengarahkannya ke arah raja. Qinlang mengerti maksud pengawal. Ingin mengajaknya pergi ke meja raja. Dia pun tidak ingin duduk di meja ini untuk waktu yang lama. Jadi dia segera berdiri dan ikut dengan pengawali. Pergi ke meja raja. Ekspresi wajah orang-orang di meja Mayang semuanya tercengang. Mereka saling memandang dengan takjub. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang diajak oleh pengawal untuk memenuhi undangan Raja Brunei adalah Qinlang. Awalnya mereka masih berharap pengawal Raja Brunei keliru mencari orang. Namun pada kenyataannya tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Sekelompok orang itu merasa sangat malu sampai tidak tahu harus berkata apa. Untuk menutupi rasa malunya, Mayang angkat bicara. Raja Brunei sangat taat pada agama, pasti karena merasa bahwa bocah itu adalah orang termiskin di seluruh aula ini. Maka karena merasa iba kepadanya, Raja memanggilnya datang. Orang lain hanya dapat setuju dengan pernyataan Mayang saat ini. Sebab, tentu sangat tidak masuk akal jika tujuan Raja menemui Qinlang hari ini untuk masalah bisnis. Bukan. Beberapa orang segera mengikuti kata-kata Mayang. Benar. Raja pasti karena merasa kasihan kepada bocah itu. Sebab orang seperti dia pasti belum memiliki pengalaman bergaul di dunia kalangan atas seperti para raja, gubernur, dan para pemimpin lainnya. Berbeda dengan golongan anak orang kaya seperti kita, yang sudah terbiasa terjun di kumpulan-kumpulan seperti ini. Bagi bocah seperti dia, tentu akan merasa canggung luar biasa dan ketakutan menghadapi lingkungan baru ini. Semoga saja dia tidak ketakutan sampai kencing di dalam celana. Kalau menurutku sepertinya bukan seperti itu. Mungkin alasan Raja mengundang bocah ini ke sini. Raja ingin mencarikan jodoh yang cocok untuknya. Coba perhatikan gadis jelek yang berdiri di sebelah Raja. Jika keduanya dipasangkan menjadi sepasang kekasih, maka keduanya terlihat cukup serasi. Bukan? Haha, tamu di meja Mayang tertawa terkekeh-kekeh. Raja Brunei memanggil Qinlang ke sisinya. Dia teringat hari-hari terakhir Chun Sui di Wisma Negara. Chun Sui begitu menyayangi Qinlang. Apalagi keinginan untuk menjaga Qinlang adalah pesanan terakhir sebelum meninggal Chun Sui. Sehingga Raja Brunei memiliki kesan yang dalam terhadap Qinlang. Begitu Qinlang datang, Raja langsung meminta Gubernur Provinsi Zhejiang untuk memberikan pada Qinlang kursinya. Dan dengan Lin Zhu sebagai penerjemah, Raja akhirnya bisa berbincang dengan Qinlang. Pejabat senior lainnya di meja, seperti gubernur, pemimpin dan menteri dari Provinsi Zhejiang,
Tidak ada satupun yang dipedulik oleh Raja Brunei. Begitu bertemu, Qin Lang langsung menyampaikan bela sungkawanya kepada Raja Brunei. Dan Raja tampak mengangguk dengan sedih. Setelah beberapa detik, dia berkata melalui Lin Zhu, "Qin Lang, kamu adalah murid dari istriku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kembalilah ke Brunei bersamaku. Maka aku akan memberimu jabatan sebagai pejabat tinggi. Dan setahun aku akan memberimu 5 juta dolar AS. Kamu juga dapat memilih perempuan cantik Brunei untuk menjadi istrimu sesuka hati. Bagaimana menurutmu?" Qin Lang sedikit terkejut. Lalu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia berkata kepada Raja, "Terima kasih Raja atas kebaikan Raja. Akan tetapi aku masih lebih suka berada di negaraku sendiri. Mungkin hidupku terlihat sederhana. Tapi sejujurnya, aku tidak hidup dalam kekurangan." Lin Zhu sedikit terkejut ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Qin Lang. Sebelum menerjemahkannya kepada Raja, dia bertanya lagi kepada Qin Lang dengan suara rendah untuk memastikan. "Qin Lang, jika kamu setuju untuk mengikuti Raja kembali ke Brunei, maka masa depanmu pasti akan terjamin. Apakah kamu tetap ingin menolak kebaikan hati Raja?" Qin Lang mengangguk. Lin Zhu memandang Qin Lang dan menghela nafas. Lalu dia menerjemahkan kata-kata Qin Lang kepada Raja. Raja tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Lang lagi. Berpikir, Nyonya benar-benar tidak salah menilai orang. Kepribadian anak muda ini benar-benar tangguh. Oleh karena itu, Raja memiliki kesan yang sangat baik terhadap Qin Lang. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menepuk ringan lengan Qin Lang, memberinya semangat. Setelah melihat Qin Lang menolak tawaran yang begitu murah hati dari Raja, para pemimpin diam-diam ikut merasa kagum terhadap Qin Lang. Raja tampaknya sangat menghargai pemuda ini. Tidak ada yang mengerti apa alasan Raja menyenanginya. Sambil melanjutkan makan, Raja berpikir dalam hati bahwa meskipun Qin Lang menolak kebaikannya, Chu Chun Sui telah berpesan kepadanya untuk merawat Qin Lang dengan baik sebelum dia meninggal. Kalau Raja tidak melakukan apa untuknya, maka dia akan merasa tidak enak hati kepada istrinya yang telah meninggal. Tiba-tiba sebuah ide melintas dalam pikirannya. Setelah menimbang-nimbang dan merasa bahwa pemikirannya layak dilaksanakan, sambil tersenyum dia berkata, "Kata kepada Gubernur Provinsi Zhejiang dalam bahasa Melayu." Lin Zhu segera menerjemahkan. "Gubernur, Raja ingin menganugerahkan medali kehormatan nasional Brunei untuk seseorang yang berada di sini. Sesudah medali tersebut diberikan, maka dia akan segera mengumumkan kota mana yang akan menerima investasi senilai 5 miliar dolar AS. Para pemimpin yang hadir semuanya senang. Dan Gubernur Provinsi Zhejiang tersenyum sambil berkata, "Baik, tidak masalah. Saya ingin tahu kepada siapa Raja ingin memberikan medali itu." Ketika Gubernur Provinsi Zhejiang berbicara, dia melihat ke sekeliling di mana semuanya adalah orang-orang yang berkedudukan dan dari keluarga besar. Raja Brunei sedikit ragu-ragu. Sebab sebenarnya dia ingin memberikan medali kehormatan kepada Qin Lang. Tetapi melihat dari ekspresi Gubernur Provinsi Zhejiang, sepertinya Gubernur mengira bahwa medali tersebut akan diberikan kepada orang lain. Jika dia langsung menyebutkan bahwa medali itu untuk Qin Lang, maka akan membuat Gubernur merasa tersinggung dan malu di mata umum. Raja Brunei tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia mengamati ada begitu banyak pemuda bertalenta di tempat, dan dia merasa sangat senang. Gagasan untuk menganugerahkan medali ini muncul secara tiba-tiba, sehingga dia pun belum memikirkan bahwa kepada siapa medali itu akan dianugerahkan. Gubernur Provinsi Zhejiang menyahut, "Ternyata begitu. Saya punya saran. Raja, mungkin belum terlalu mengenal orang-orang di sini. Lebih baik biarkan mereka menunjukkannya kepada Anda dan biarkan Yang Mulia memutuskan siapa yang akan menerima medali kehormatan tersebut." Raja Brunei mengangguk dan setuju. Gubernur Provinsi Zhejiang segera berdiri dan mengumumkan kepada semua tamu yang hadir bahwa Raja Brunei akan memilih seseorang yang layak untuk menerima medali kehormatan. Untuk menekan jumlah orang yang ikut pemilihan, setiap keluarga hanya bisa mengirimkan seorang kandidat untuk mewakili keluarganya. Semua keluarga besar yang hadir sangat antusias
Mereka semua adalah anak-anak orang kaya. Mereka tentu tahu betapa berharganya medali kehormatan nasional ini misalnya. Li Ka-shing memenangkan medali kehormatan nasional Perancis. Dan Putin memenangkan medali kehormatan Tiongkok. Meskipun Brunei adalah negara kecil, bagaimanapun juga Brunei adalah sebuah negara. Tentu saja akan sangat beruntung bagi siapapun yang menerima medali ini. Semua orang membicarakannya. Dan masing-masing berdiskusi dengan anggota keluarganya untuk menentukan siapa yang akan mewakili keluarganya. Sesaat kemudian masing-masing dari 20 keluarga yang hadir telah menunjuk satu orang dari keluarganya sebagai perwakilan. Kebanyakan dari mereka adalah kaum muda berusia 20-an. Tetapi ada juga kepala keluarga yang maju mewakili keluarganya. Seperti keluarga Yu misalnya. Karena Yuming tidak datang, akhirnya Tuan Besar Yu Zihe sendiri yang maju untuk mewakili keluarganya. Raja Brunei memerintahkan anak buahnya untuk membawa datang medali kehormatan nasional. Di dalam kotak biru terdapat medali oktagonal yang tidak beraturan. Di tengah medali tersebut terdapat gambar profil Bapak Pendiri Brunei yang dikelilingi oleh hiasan kelopak bunga yang indah. Dan pinggiran medali bertatahkan berlian mengkilap. Gubernur Provinsi Zhejiang mengambil peran sebagai pemandu acara. Dia berdiri di depan dan berkata kepada semua orang yang hadir, "Sekarang kita akan mulai dari yang berada di sebelah tangan kiri saya." Setiap perwakilan dipersilahkan untuk membuat pernyataan selama 1 menit. Baru setelah itu, Raja akan memutuskan kepada siapa medali ini akan diberikan. Silakan dimulai. Yang maju pertama kali adalah keturunan generasi kedua yang kaya, bertampang licik dan berambisius. Dia berkata, "Yang mulia Raja, keluarga kami telah menguasai hampir seluruh industri retail di kota Linan." Selanjutnya, setiap keluarga tampil secara bergiliran. Yu Zihe berkata, "Keluarga Yu adalah keluarga yang terkemuka di kota Linan untuk saat ini. Setiap tahunnya kami selalu melakukan perbuatan amal dan kebajikan." Cao Ning. Dari leluhur keluarga Cao Ning terdapat 2 orang yang menjadi pejabat tinggi dan 2 orang murid teladan. Sun Jian. Jika hari ini saya beruntung sekali dan mendapatkan medali kehormatan, maka saya pasti akan berkontribusi lebih banyak demi persahabatan antara kedua negara, Tiongkok dan Brunei. Ma Yang, sejak pertama kali saya bertemu dengan Yang Mulia, saya sangat terkesan dengan ilmu Anda. Saya pikir ini adalah takdir bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Raja. Saya sangat berharap untuk menerima penghargaan dari Anda. Dalam waktu kurang dari 20 menit, semua orang telah selesai memberikan pernyataan mereka. Gubernur Provinsi Zhejiang memandang Raja Brunei lalu tersenyum. "Yang Mulia, sudahkah Anda akhirnya memutuskan kepada siapa medali kehormatan nasional ini akan diberikan?" Raja Brunei sama sekali tidak mempedulikan apa yang dikatakan orang-orang sebelumnya. Dia hanya menepuk dengan ringan pundak Qin Lang, mengharapkan dia untuk berbicara. Semua orang yang hadir tidak mengerti apa yang dimaksud Raja. Sebab medali ini tidak akan diberikan kepada seorang manusia tengik penjual kue pancake, bukan? Melihat Qin Lang bangkit berdiri, orang-orang lainnya tertawa sambil menutupi mulutnya. Sebab mereka tidak berani tertawa secara langsung di hadapan Raja. Raja merasa tersinggung saat melihat ada yang diam-diam menertawakan. Qin Lang berkata, "Saya hanya seorang pemuda biasa di Tiongkok. Saya bekerja untuk keperluan biaya sekolah dan biaya hidup saya. Selama 2 bulan musim panas ini, saya berjualan pancake di tepi jalan. Meskipun yang lain telah berusaha menahan untuk tidak tertawa. Beberapa dari mereka tak tahan dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa berbisik secara diam-diam. Benar-benar memalukan. Orang seperti dia tidak pantas untuk bersaing dengan kita. Ya, apakah dia masih berhayal bahwa dia bisa mendapatkan medali kehormatan? Tenang dan duduklah." Raja hanya mengasihani dia. Raja benar-benar menganggapnya sebagai bocah yang malang. Raja bertanya pada Lin Zhu apa yang dibisikkan orang-orang itu. Lin Zhu menerjemahkan semua kata-kata mereka kepada Raja tanpa melewatkan sepatah kata pun. Setelah Raja mengerti maksud perkataan mereka, wajahnya berubah muram. Seketika, semuanya terus memperhatikan ekspresi Raja. Mereka mengira pidato Qin Lang yang membuat Raja marah. Kemudian berbisik, "Lihatlah." Wajah Raja itu berubah muram.
Bocah ini memang pembawa sial. Jangan sampai investasi ini akhirnya batal gara-gara dia. Jika hal itu sampai terjadi, maka kita harus bunuh dia. Gubernur Provinsi Zhejiang mengundang raja ke panggung. Salah satu anak buahnya berdiri di depan raja dengan sebuah kotak kayu. Semua mata tertuju padanya. Mereka semua menantikan untuk mendengar nama mereka dipanggil oleh raja. Raja berbicara secara perlahan dalam bahasa Melayu, lalu berjalan ke atas panggung dan dia menarik Qin Lang ke atas panggung bersamanya. Lin Zhu menerjemahkan dari samping. Raja berkata bahwa dia telah memutuskan untuk memberikan medali kehormatan nasional ini kepada Tuan Qin Lang. Apakah tidak keliru? Medali ini diberikan kepada Qin Lang. Keributan besar terjadi di antara semua orang. Dan semuanya tidak mengerti mengapa Raja Brunei begitu gegabah dalam keputusannya untuk memberikan medali kepada Qin Lang, bocah yang menyelinap masuk ke perjamuan. Tidak sedikit orang di antara mereka yang memiliki persyaratan yang 100 kali lipat lebih baik dari Qin Lang. Dan apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Raja Brunei. Banyak yang masih tidak dapat percaya dengan hasil ini. Mereka terus membahas masalah ini sampai lupa bahwa Raja dan gubernur masih ada di tempat saat ini. Tidakkah hal ini terlalu berlebihan? Medalinya akan diberikan pada bocah itu. Baiklah jika kita keluarga He tidak terpilih. Hal itu tidak masalah. Akan tetapi jika bahkan keluarga Yu dan keluarga Ma juga tidak terpilih, hal ini bagaimana mungkin? 20 keluarga terbesar di kota Linan semuanya dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang malang. Benar-benar sebuah lelukon. Tidak bisa. Bagaimanapun juga, demi menjaga martabat seluruh 20 keluarga besar kita tidak boleh membiarkan medali itu diberikan kepada bocah itu. Bab 233. Qin Lang yang membuat keputusan. Investasi 5 miliar Ma yang segera berdiri dan maju menghadap ke Raja Brunei dengan berani. Yang mulia, saya adalah penggemar setia Anda. Jadi saya harus mengungkapkan kepada Anda sejujurnya bahwa pemuda yang Anda pilih sebenarnya adalah penyusup di perjamuan. Karakter moralnya patut diragukan. Ma yang berpikir jika pada kenyataannya Qin Lang memang orang yang jahat, maka dia yakin Raja Brunei tidak akan menyalahkannya. Sesudah Ma yang maju, orang-orang dari keluarga lain terutama para pemuda yang ikut mencibir Qin Lang sebelumnya turut berdiri dan berbicara. Dia bahkan mengatakan bahwa Anda sendiri yang mengundangnya. Pemuda ini juga mencuri mobil mewah orang lain. Reputasinya di Universitas Jiangnan sangat buruk. Dia telah melakukan penipuan sebesar 1,5 juta euro. Dia menyusup ke perjamuan untuk menemukan banyak orang kaya di sini. Dan dia berniat untuk menipu Wang Ma yang menyikut Tian Xing dan Tian Xing segera mengerti maksudnya. Dia berdiri dan berkata dengan sedih kepada Raja Brunei, "Yang mulia, pria ini dan saya adalah teman sekelas sewaktu SMA. Gara-gara dia, saya tidak diterima di universitas yang bagus. Bahkan beberapa waktu lalu di restoran, dia juga pernah bersikap sembrono terhadap saya." Lin Zhu menerjemahkan apa yang dikatakan orang-orang ini kepada Raja, dan menjelaskan kepada Raja bahwa semua yang dikatakan Tian Xing tidak benar. Sebelumnya di Brunei, Lin Zhu telah melayani Chu Chun Sui dengan setia selama lebih dari 10 tahun. Sehingga bagaimanapun juga, Raja Brunei tidak akan percaya kepada orang lain. Melihat wajah orang dari keluarga besar kota Linan, Raja tiba-tiba merasa bahwa mereka munafik dan menjengkelkan. Dia berkata melalui Lin Zhu, "Siapa yang memberitahu kepada kalian bahwa dia adalah penyusup?" Perkataannya benar. Aku memang telah mengundangnya ke sini. Orang-orang dari keluarga besar yang hadir berharap setelah Raja mengetahui kebenaran tentang Qin Lang, Raja akan menyuruh orangnya untuk mengusir Qin Lang. Tetapi tanpa diduga, Raja malah mengakui bahwa Qin Lang memang diundang olehnya ke sini. Semua orang saling memandang. Terlalu terkejut untuk berbicara. Raja terus berkata melalui Lin Zhu, "Saya mengundang Qin Lang karena dia adalah murid dari istri saya yang telah meninggal. Melalui percakapan singkat dengannya, saya dapat melihat bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Saya minta kepada semua yang ada di sini untuk tidak menyebarkan rumor palsu tentang Qin Lang lagi." Orang-orang semakin terkejut ketika
Mendengarkan kata-kata yang diucapkan Raja, ternyata Qinlang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Raja. Mereka semua mendengar bahwa Raja sangat mencintai istrinya. Pantas saja Raja mengundang Qinlang ke perjamuan makan. Semua yang terjadi tidak seperti yang mereka pikirkan. Barusan Raja meminta pengawalnya untuk memanggil Qinlang. Bukan karena perasaan iba kepadanya, namun karena Raja memang mengenal Qinlang. Banyak dari mereka menyesal karena ikut campur memberikan komentar negatif tentang Qinlang. Mereka memfitnah Qinlang dan membuat Raja kesal. Sehingga kemungkinan investasi 5 miliar dolar AS untuk dialokasikan ke rumahnya menjadi semakin kecil. Tianxing memandang Ma Yang dengan cemas. Dan berbisik, Tuan Muda Ma, apakah barusan aku tidak seharusnya memarahinya? Saat ini Ma Yang merasa sangat kesal. Sebelumnya dia memang menyuruh Tianxing untuk memarahi Qinlang. Namun ketika Tianxing bertanya kepadanya barusan, secara tidak langsung seperti mengingatkan bahwa tindakan Ma Yang sebelumnya adalah sesuatu yang bodoh. Ma Yang memelototi Tianxing dengan wajah yang muram dan membuat jantung Tianxing hampir copot karena ketakutan. Raja bertanya melalui Linzu, sekarang saya ingin menganugerahkan medali kepada Qinlang. Apakah ada yang masih merasa keberatan? Tamu dari berbagai keluarga yang hadir menggelengkan kepala mereka, dan ada yang melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak berani bertentangan dengan pilihan Raja. Mereka semua mengakui kesalahan mereka. Raja mengalungkan medali kehormatan kepada Qinlang sambil berkata, sekarang kamu adalah penerima medali kehormatan nasional Brunei yang sah. Setelah mengenakan medali ini, kamu akan menerima sambutan hangat dari masyarakat Brunei dan juga mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah di seluruh wilayah saat kamu berkunjung ke Brunei. Meski di luar Brunei, medali ini juga akan memberimu perlindungan. Jika ada orang yang tidak menghormatimu atau ingin menyakitimu, maka akan sama dengan menentang negara Brunei. Siapapun yang melihatnya pasti akan takluk kepadamu. Qinlang meraba medali itu dengan hati-hati, sambil membungkuk dan berkata kepada Raja, terima kasih. Yang mulia, Raja menepuk-nepuk tubuh Qinlang dan berkata sambil tersenyum, anak yang baik. Kamu adalah murid kesayangan istriku. Berarti kamu juga adalah keluarga bagiku. Tentu aku harus memperlakukanmu dengan baik. Raja melihat ekspresi wajah Gubernur Provinsi Zhejiang yang berdiri di sampingnya. Tersenyum-senyum dan penuh harapan. Dia juga mengerti bahwa Gubernur sedang menanti dirinya mengumumkan kemana uang 5 miliar dolar AS akan diinvestasikan. Apakah itu di kota-kota Linan atau kota Jinling? Sebenarnya, sebelum datang ke sini, Raja telah berencana untuk mengunjungi kota Linan dan kota Jinling sendiri. Tetapi sewaktu tiba di kota Linan, Chu Chunsui sudah ada di sana. Akibatnya, dia tetap tinggal di kota Linan selama 10 hari terakhir, sehingga dia belum sempat mengunjungi kota Jinling sama sekali. Besok Raja akan segera kembali ke negaranya. Jadi di dalam hatinya dia telah membuat keputusan untuk menginvestasikan 5 miliar dolar AS di kota Linan. Tetapi melihat orang-orang ini memperlakukan Qinlang seperti ini, membuat hatinya terguncang. Raja memandang Qinlang dan berkata, Qinlang, karena kamu pernah tinggal di kota Jinling dan kota Linan, menurutmu di mana sebaiknya uang ini diinvestasikan? Tidak, Yang Mulia. Semuanya terserah pada Anda untuk memutuskan, kata Qinlang, menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, uang itu adalah milik Raja, dan 5 miliar dolar AS ini adalah jumlah yang tidak sedikit. Qinlang merasa dirinya tidak pantas untuk membuatkan keputusan. Raja tersenyum dan berkata, jika aku mengatakan kamu berhak maka kamu berhak untuk memutuskannya. Jika menurutmu berinvestasi di mana yang lebih menguntungkan, maka kita akan menginvestasikan uang ini di sana. Mendengar kata-kata Raja, membuat orang-orang dari berbagai keluarga yang hadir ikut merasa panik. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Brunei akan bertindak begitu gegabah dalam masalah menginvestasikan uang 5 miliar dolar AS tersebut. Jika Raja benar-benar membiarkan bajingan jalanan seperti Qinlang untuk memutuskan masalah sebesar ini, apakah hal ini akan menjadi bahan lelucon setingkat internasional? Sikap mereka terhadap Qinlang begitu buruk sebelumnya. Saat ini Qinlang pasti
akan memilih kota Jinling. Tiba-tiba, seluruh orang di ruang perjamuan, kecuali Raja Qinlang, Lin Zhu dan beberapa anak buah raja, semuanya memandang ke Qinlang dengan cemas. Lin Zhu melihat reaksi orang-orang dari keluarga besar yang menonton di bawah panggung. Semua seperti tiba-tiba terserang penyakit sehingga menjadi kedinginan dan kepahitan. Seolah seekor tikus yang ditikam oleh ular. Mereka semua meringkuk dalam ketakutan. Lalu Lin Zhu mencibir di dalam hati. Ternyata ada juga saat-saat di mana kalian menjadi ketakutan. Lin Zhu diam-diam menarik Qinlang ke samping dan membelakangi penonton. Lalu berbisik pelan. Biarkan Raja menginvestasikan uang di Jinling saja. Biarkan mereka orang-orang yang tidak tahu malu ini merasa kesal dan menyesali perbuatan mereka. Qinlang menghela nafas sedikit dan tersenyum tipis pada Lin Zhu. Investasi ini adalah investasi yang besar. Uang 5 miliar dolar AS bukan suatu masalah yang kecil. Qinlang tidak bisa membiarkan Raja menderita kerugian karena keputusannya. Qinlang menoleh ke Raja bermaksud untuk mencari tahu apakah ada yang diinginkan oleh Raja. Raja memberitahu Qinlang bahwa dia berharap investasi ini dapat terkonsentrasi terutama di bidang real estate, jasa, pariwisata dan industri lainnya. Brunei memiliki banyak tenaga kerja yang ahli di bidang ini dan mereka dapat didatangkan ke sini untuk mengelolanya pada saat itu. Qinlang mengangguk, perlahan menoleh untuk berpikir sejenak. Mata orang-orang dari keluarga besar yang menonton di bawah bergerak mengikuti kemana gerakan Qinlang. Sikap mereka seolah seperti anak-anak anjing yang tergoda oleh sepotong daging. Semuanya menoleh ke arah yang sama dengan rapi dan kompak. Pemimpin Provinsi Zhejiang di samping juga menatap Qinlang dengan cemas. Qinlang menopang dagu dengan tangannya sambil berpikir dengan serius. Bagaimanapun, sebenarnya dia adalah keturunan dari keluarga besar. Tentu saja dia memiliki insting bisnis yang kuat. Sebelumnya dia pernah kuliah di kota Jinling selama 2 tahun. Sebelum meninggalkan kota Jinling, datang dan tinggal di kota Linan. Dia bertanggung jawab atas Kyusui Yiren dan Gedung Lingwu. Dan ketika dia mengambil alih Gedung Lingwu, dia juga sempat mempelajari tentang lingkungan bisnis dari kota Jinling secara khusus. Setelah melakukan analisisnya, Qinlang merasa kota Jinling lebih cocok untuk investasi Raja. Karena struktur industri Jinling dan kota Linan jelas berbeda, kota Linan lebih maju secara teknologi. Jika Raja menyukai teknologi mutakhir seperti komunikasi jaringan dan intelijen artifisial atau AI, tidak diragukan lagi kota Linan lebih cocok. Tetapi Raja telah berkata sebelumnya bahwa dia ingin berinvestasi dalam real estate, jasa dan pariwisata. Kedua kota ini dikatakan sama-sama kuat dalam bidang pariwisata. Tetapi dua bidang lainnya, Jinling jelas lebih unggul. Karena Jinling berada di Provinsi Su, dengan populasi sebanyak 80 juta orang dan juga berbatasan langsung dengan Shanghai, pusat ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan dan perkembangan real estate cukup menjanjikan. Ditambah jumlah wisatawan yang ke sana cukup besar. Sedangkan Provinsi Zhejiang, tempat kota Linan berada, populasi yang dimiliki hanya 50 juta orang. Qinlang mengangkat matanya dan tiba-tiba melihat semua orang di antara penonton sedang menatapnya. Dia sedikit terkejut, orang-orang dari keluarga besar tersenyum riang kepada Qinlang. Qinlang tidak menghiraukan mereka dan menoleh ke Raja. Raja bertanya melalui Lin Zhu, "Sudahkah kamu memutuskan?" Qinlang tersenyum dan mengangguk. Saat dia akan berkata, terdengar seseorang dari keluarga besar berteriak, "Tuan Qin, kami salah sebelumnya. Kami minta maaf kepada Anda di sini. Maafkan kami." Setelah itu, banyak orang mengikuti. Saya juga minta maaf. Anda memang benar diundang oleh Yang Mulia Raja. Dan kami yang selalu berpikiran negatif dan telah menyalahi Anda. Ini salah mereka yang menghina Anda. Barusan saya tidak sedang berpikiran jernih sehingga mau mendengarkan perkataan mereka. Dan ikut membuat komentar negatif tentang diri Anda. Ya, kami telah dipengaruhi oleh orang-orang yang sesat. Tolonglah Tuan. Tolong jangan marah kepada kami. Jika pada akhirnya 5 miliar dolar akan diinvestasikan di tempat lain, maka mereka sendiri yang akan rugi. Beberapa orang mendorong Ma Yang, Cao Ning dan Sun Jian keluar. Sebelumnya, ketiganya yang paling agresif. Dan mereka juga orang-orang pertama yang memicu masalah. Tuan Muda Cao,
Tuan Muda Ma, Tuan Muda Sun, kalian harus meminta maaf kepada Tuan Qin, ya. Jika bukan karena kalian yang mendengar desas-desus dan juga menyebarkan berita palsu, kami juga tidak akan berani untuk menghina Tuan Qin. Selama Anda mau meminta maaf dengan tulus, saya yakin Tuan Qin akan memaafkan Anda. Ketika semua orang mengungkit nama Cao Ning, Ma Yang, dan Sun Jian, ketiganya merasa sangat kesal, kurang ajar. Kami memang mengatakan hal-hal buruk tentang bocah Qin Lang, tetapi apakah pernah kami menghasut kalian agar ikut menghinanya? Baiklah, kalian semua memang sengaja ingin melemparkan kesalahannya pada kami bertiga. Kalian sengaja ingin melihat kami dipermalukan. Strategi pembelaan diri yang sempurna. Meskipun di dalam hati merasa sangat tidak terima. Tetapi hal ini berkaitan dengan bisnis sebesar 5 miliar dolar AS. Jika investasi ini menjadi gagal karena mereka tidak meminta maaf, maka ketiga keluarga ini akan dimusuhi sampai mati oleh orang-orang di kota Linan. Dengan terpaksa Ma Yang dan yang lainnya berjalan ke hadapan semua orang. Memandang Qin Lang, membungkuk dan meminta maaf kepadanya. Tuan Qin, kami salah sebelumnya. Kami seharusnya tidak menyebar rumor palsu tentang Anda. Tuan Qin, kami berinisiatif untuk mengakui kesalahan kami. Melihat ini, tolong ampuni kami atas kegegabahan kami dalam bertutur. Kami sangat tidak berharap bila karena ulah kami, bisnis dengan Raja Brunei menjadi terhambat. Bagaimanapun, kami telah membuat banyak persiapan untuk investasi ini. Ketiganya akhirnya berkata serempak, maaf. Maafkan kami. Qin Lang mengangguk dengan tenang dan berkata, oke, aku memaafkanmu. Wajah orang-orang dari keluarga besar tampak penuh kegembiraan dan mereka menghela nafas lega setelah mendengarnya. Ma Yang, Cao Ning, dan Sun Jian juga merasa tekanan batin mereka berangsur hilang. Tianxing berjalan ke sisi Ma Yang, dan diam-diam berkata kepadanya, Tuan Muda Ma, jangan khawatir. Berdasarkan pemahamanku tentang sifat bocah ini, kalau dia sudah mengampunimu, maka dia tidak akan menaruh dendam padamu lagi. Di atas panggung Ma Yang memandang Qin Lang dan tersenyum hangat padanya. Tetapi di dalam hatinya, untunglah, 5 miliar dolar AS dapat dipertahankan. Kelak pasti masih banyak kesempatan untuk balas dendam kepada Qin Lang. Jadi tidak harus terburu-buru pada saat ini. Lin Zhu mencubit pinggang Qin Lang, menatapnya dengan marah, dan mengutuk dengan getir. Bodoh. Qin Lang tidak memperhatikan orang lain. Dia hanya menoleh ke raja dan tersenyum. Yang mulia, setelah saya pertimbangkan, saya pikir Anda harus menginvestasikan 5 miliar dolar AS ini di kota Jinling.